Oke, kembali lagi bersama kami di tutorial Office Central. Baik, kita lanjut ya. Jadi ini merupakan video lanjutan dari video-video sebelumnya, yang mana untuk sekarang ini kita akan membahas tentang modul pembelian ya, atau procurement di dalam aplikasi atau sistem Office Central. Oke, di video pertama sudah dibahas tentang global konfigurasi ya, tentang ini. Lalu video kedua tentang HRD, lanjutnya tentang payroll, lalu finance, terus yang selanjutnya tentang accounting, lalu CRM, dan untuk sekarang ini kita akan membahas tentang pembelian ya, modul pembelian. Oke, langsung saja ya. Jadi seperti biasa kita terlebih dahulu men-setting konfigurasi terlebih dahulu. Yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke tab konfigurasi, lalu klik setting di sini ya. Oke, yang perlu disetting di sini, ada kolom term and default remark ya, atau keterangan. Jadi ketika kita buat pembelian atau purchase order ya, itu nanti kita kalau misalkan ingin menambahkan keterangan di bawahnya ya, buatlah di sini. Nah, jadi ini akan default dari dia. Setiap kita bikin purchase order, nanti tulisan yang ada di sini akan muncul gitu. Oke, contoh ya, pengiriman minimal maksimal ya, maksimal 3 hari setelah PO kami diterima. Contoh ya, ini contoh aja. Oke, lalu di sini delivery order, ini auto create delivery order. Oke, ini pilihan aja ya. Kalau nggak tinggal pilih no, kalau mau ya tinggal yes. Oke, klik simpan. Jadi kalau yang auto tadi, yang di yes atau no itu, ketika kita bikin delivery order ya, menerima delivery order, kita akan otomatis membuat delivery order juga. Catat ya. Oke, selanjutnya di sini pergi ke jenis permohonan pembelian. Nah, jadi kan ada fitur ini ya, permohonan pembelian. Jika kita ingin mengajukan pembelian, jadi kita membuat dulu pengajuannya di sini. Nah, ini kita buat dulu jenis pembelian yang kita ajukan ini apa. Nah, ini tipenya udah saya buat dua ya, contohnya transportasi sama barang inventaris. Nah, transportasi ini contohnya pengajuan pembelian kendaraan gitu. Barang inventaris juga ya, contohnya pengajuan pembelian kulkas untuk di kantor gitu contohnya. Barang elektronik ya itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, kalau mau nambah atau mau buat ya tinggal klik tambah di sini, tinggal buatlah di sini apa jenisnya gitu ya. Tinggal klik save aja nanti. Nah, lalu setelah buat itu kita pergi ke ref number. Ref number ini dia akan menjadi nomor surat ya, nomor surat ketika kita bikin PO. Apa sih nama nanti suratnya? Nah, nanti akan default seperti ini. Jadi kodenya nanti PO, tahun, sama running number gitu. Kalau ingin menambah bulan, tinggal tambah ini ya. Kalau ingin tambah tanggal, tinggal tambah ini. Sebenarnya kalau untuk bulan dan tanggal itu udah ada nanti di kolom tanggal ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak ya untuk nomor surat ini. Atau mau dikasih kode perusahaan, misalkan di sini PO PT SAA garis miring tahun dan running number ya, nggak masalah, simpan. Oke, sudah berhasil disimpan ya, sampai keluar warna hijau seperti ini. Nah, pilih template ini biarkan default template 1 aja ya, biarkan. Oke, lanjut di penyetuju di sini. Nah, penyetuju ini, jadi ketika ada pengajuan seperti ini nih, permohonan, penyetujunya siapa? Nah, gitu. Untuk penyetuju ini ada grupnya juga ya. Di sini kita atur dulu ya, di proses application approver, configure approver di sini. Nah, ini di sini saya sudah buat ya satu contohnya.
pengajuan dari angka 1000 sampai maksimum 500.000. Nah, kita buat lagi ya. Misalkan dari 500.000 500.001 ya, maksimumnya 1 juta. Oh, jangan, ini dibuat banyak aja ya, sampai 10 juta. Oke, kita klik simpan. Oke, ini udah ada 2 grup jenis pengajuan batasannya ya. Oke, kalau sudah, kembali ke daftar. Oke, ada 2 grup di sini. Nah, di sini untuk set approvernya ya. Contoh kita mau set up Mega. Oke ya, kita configure approver. Nah, Mega Ayu Mustika nih approvernya siapa? Approvernya saya ya. Approver grupnya dia masuk ke kategori pengajuan yang di atas 500.000 nih. Itu ya, approvernya level 1, yang approvernya saya full. Oke, klik create. Ya, kembali ke daftar. Ataupun Mega juga boleh, pengajuan yang di bawah 500.000. Ada approver, cuman approvernya beda orang ya. Kalau ini orang finance-nya oke, sebentar kita lihat dulu ya. Orang finance-nya di sini siapa ya? Kita lihat dulu. Saya lupa strukturnya ya. Ini akun demo ya. Oke, jadi dari departemen finance-nya, oke, di sini ada, oh saya juga ya. Ini aja ya, finance yang user test. Oke, ada approver levelnya 1. Ini pengajuan yang di bawah 500, approve-nya user test. Oke, yang user test yang besar ya. Klik create. Jadi Mega ada 2 approver ya. Yang satu approver untuk pengajuan di bawah 500, yang kedua di atas 500 sampai 10 juta. Oke, di sini sudah ada contoh 1 ya. Yang Mega ya, yang Mega. Oke, sekarang kita buat yang purchase order approver. Kalau ini pengajuan, kalau ini yang PO-nya ya. Nah, untuk pengajuan PO ini sebenarnya ini dalam membuat approver ya, kita masih di sini ya. Untuk dalam membuat approver ini bisa langsung secara keseluruhan ya, atau by departemen. Itu bisa. Contoh by departemen di sini. Oke ya. Kita pilih mana nih, apply to all staff within department. Jadi kita buat untuk seluruh staff di departemen terkait. Contoh misalkan kita mau buat semua yang di bawah departemen BDD itu akan di setting approvernya adalah user test. Oh, ini grupnya dulu. Jadi
Jadi BDD pengajuan di atas di bawah 500, approvernya user ini. Terus kalau di bawah yang di atas 1 juta, yang di atas 500 sampai 10, approvernya Saipul. Nah gini ya. Nah kalau yang kedua, pilihan kedua yang ini, misalkan udah ada dalam departemen BDD ini udah ada yang disetting, misalkan satu orang dia khusus nih approvernya untuk yang 1 juta, yang 500.000 ini misalkan orang lain, dan dia misalkan user test lah, nggak apa-apa, tapi yang di atas 500 dia nggak boleh ngajuin, nggak ada approvernya. Nah maka kita pilih yang ini. Jadi nanti approver yang sudah memiliki staff atau karyawan yang sudah memiliki approver nggak akan ke setting ya, nggak akan ke setting di sini. Jadi apply to all staff within department that has no any approver. Jadi yang belum punya approver aja baru akan ke setting seperti ini. Nah ini kita ajukan untuk setting untuk semua departemen yang ada di BDD ya. Oke, kita simpan. Oh di sini approval levelnya 1. Klik simpan. Oke, sudah berhasil disimpan ya. Kita kembali ke daftar. Nah ini udah ada ya, ada beberapa orang ya. Di departemen BDD ada 1. Oke, terus 2, 3 ya. Ntar kita filternya banyakin 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, banyak ya. Ya kurang lebih 10 orang lebih ya. Kalau yang pas Megai juga BDD ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kalau all staff. Kalau kita mau settingnya keseluruhan staff nih, mau departemen apapun, kita setting langsung di sini, gitu ya. Kalau yang tadi per departemen, jadi sebagian departemen ada yang belum dapat settingan untuk approvernya. Oke ya, kita lanjut ya ke step selanjutnya. Jadi yang boleh mengajukan hanya departemen BDD aja ya. Ini ceritanya kalau saya. Oke, purchase order approvernya. Ini kan ada 2 ya, ada permohonan pembelian, ada purchase ordernya. Jadi ketika permohonan sudah di approve, yang buat PO-nya ini siapa ya? Misalkan lanjut buat PO-nya, buat PO-nya pun ada approvernya di sini ya. Kita buat by departemen juga. Kita pilih untuk all staff, departemennya BDD juga. Approvernya Saipul dan user test. Oke ya, jadi ada 2 orang penyetujui ya. Levelnya samain 1 supaya kalau misalkan levelnya sama seperti ini, ketika salah satu orang ini sudah menyetujui, maka pengajuan itu sudah sah ya. Nah jadi seperti itu kalau levelnya sama. Walaupun ada 3 approver levelnya sama nih, misalkan itu salah satu dari 3 orang itu menyetujui, maka pengajuan itu sah. Kalau misalkan levelnya beda, contoh 1 dan 2 seperti ini, maka pengajuan itu belum sah ketika baru 1 orang yang menyetujui ya. Jadi yang akan menyetujui itu sistemnya yang dari nomor 1 dulu gitu. Maka nomor kedua ini adalah approver tertinggi gitu ya.
Jadi ada dua pilihan untuk approver di dalam Office Central itu. Jenisnya yang satu tingkat dan ada yang bertingkat. Kalau yang bertingkat yang ini 1, 2, 3 dan selanjutnya. Jadi nomor yang paling besar itu approver paling tinggi ya, paling terakhir approve. Dan nomor 2 ini belum bisa approve kalau nomor 1 belum approve gitu ya. Jadi kalau nomor 1 udah approve, baru yang 2 bisa approve, baru pengajuan itu sah. Kalau misalkan pengajuan itu baru approver 1 yang menyetujui, approver 2 belum, maka pengajuannya belum sah. Kayak kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita buat approvernya 1 aja. Kalau di sini saya buat settingannya. Jadi di antara 1 orang ini yang menyetujui, maka pengajuan sudah sah. Oke, klik simpan ya. Oke, sudah untuk pengaturan approver. Kembali ke daftar. Sama ya, untuk modul-modul lain tipe dari approvernya seperti itu, ada 2 ya. Satu yang setara atau satu tingkatan, yang kedua adalah bertingkat. Oke, sudah ya. Oke, lanjut. Oke, ini sudah selesai ya untuk konfigurasinya. Nah, baru di sini kita bisa langsung membuat pencatatan. Nah, di sini ya. Kita coba buat pengajuan. Nah, kita kan tadi tidak bisa membuat pengajuan sendiri, disetujui sendiri. Kalau di pembelian ini tidak bisa ya. Jadi kita login menggunakan akun lain yang Mega tadi ya, yang di bawah Saiful tadi ya. Oke, kita login menggunakan incognito ya, supaya bisa buka 2 user. Kita lihat yang Mega itu usernya apa ya. Ini kalau diterapkan dalam suatu perusahaan sangat mudah sekali ya nanti, jadi ya menunjang kemudahan dalam bekerja ya. Oke, ini yang Mega username-nya ini. Oke, kita login ya ke satunya. Nanti Mega akan membuat pengajuan pembelian ya. Oke ya, tunggu masih loading login karena internetnya sedikit slow ya. Oke, sudah ya, 1 sudah login. Oke, nanti kita akan lihat. Oke, kita lihat ya, mungkin udah login ya. Nah, kegunaannya modul procurement ini adalah, jadi ketika kita membeli suatu barang, ketika kita menyelesaikan satu step atau satu proses order ini sampai menerima delivery order dari supplier, maka nanti quantity produknya akan otomatis terupdate ke CRM ya, ke inventory. Oke, contoh coba kita buat ya. Untuk pembeliannya kita login sebagai Mega ya. Kita buat tambah pengajuan di sini. Oke, subjeknya misalkan pembelian barang ATK contoh ya. Barang inventaris. Subjeknya kita samain aja dengan description lah, atau alasan ya di sini, karena stok sudah hampir
Ini pilihan ya, bisa diisi bisa juga enggak ya. Kita pilih ya. Sebenarnya untuk budget ini penting ya. Jadi budgetingnya di sini itu buat di akun budgeting ya. Jadi memang sebenarnya kalau yang standar dia tidak akan ada akun budgetingnya ya. Oke, tidak apa-apa, ini nggak masalah. Kalau akun saya memang ada budgetnya, contoh ya. Oke, jangan ATK deh, soalnya budgetnya belum ada untuk ATK ya. Beli barang, pembelian, telepon kantor, karena stok kurang untuk penambahan ruangan baru. Oke ya. Oke, selanjutnya ini kalau mau diisi ya. Jadi site visit date time. Jadi tanggal melihat barangnya ya. Contoh misalkan ngecek barangnya pada tanggal berapa. Yang ngeceknya bisa langsung atau melalui website gitu ya. Contoh aja ini ya. Terus di jalan mana, di alamatnya gitu. Nah, item yang dibelinya apa nih? Tadi beli apa? Telepon kantor. Waduh, belum ada telepon kantor ya. Kita bisa diketik langsung di sini. Kalau di inventory kita belum ada, memang tidak akan muncul ya. Adanya laptop, Lenovo ya. Ini aja ya, ketik bisa ya. Telepon kantor. Banyak, misalkan 5 unit, harganya misalkan 2 juta. Jadi 10 juta ya totalnya tuh. Oke, jangan 2 juta ya, 1 juta aja. Totalnya 5 juta. Oh, 500.000. Totalnya 2.500.000 karena budgetnya ada 5 juta tadi. Oke, kalau sudah, klik simpan di sini. Oke, sudah disimpan, kita kembali ke daftar. Oke, jadi Mega sudah membuat pengajuan permohonan pembelian ya. Nah, statusnya pending ya. Mega ini harus finalize artinya udah fix ya, jadi tidak ada yang dirubah lagi, udah fix ya, supaya delete dan editnya ini hilang ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau dirubah ya dia perlu unfinalize lagi, klik unfinalize baru dia edit. Oke, kita login kembali ke akun Saiful tadi ya. Kita lihat pengajuannya di sini. Nah, di sini ada ya pengajuan pembelian telepon kantor nih oleh Mega. Nah, di sini statusnya masih pending. Nah, ini tinggal approve atau reject ya. Jadi kita lihat di sini ada senarai lulus, artinya list yang sudah disetujui maksudnya. Nah, jadi di sini ini adalah halaman untuk menyetujui semua yang diajukan oleh staff ya. Kalau kita sebagai approver, ini halaman untuk menyetujuinya. Tapi kalau kita klik lihat daftar ini, jadi semua pengajuan, kalau kita admin ya, semua pengajuan walaupun kita bukan approver, dia akan tampil semua di sini. Nah, oleh siapapun yang mengajukan maka akan tampil tuh.
ya. Jadi saya full sendiri pun yang mengajukan dia akan tampil, walaupun orang lain yang bukan saya approvernya saya bisa lihat juga di sini ya. Kalau kita sebagai admin, kalau kita klik yang ini, nah ini khusus pengajuan-pengajuan yang diajukan ke kita aja, yang approvernya itu kita, maka akan muncul di sini. Oke, di sini kita klik approve ya. Oke, sebelum kita approve, kita lihat dulu purchase order ya. Oke, kita ke tab yang lain. Kita lihat purchase order. Nah, awalnya seperti ini ya untuk purchase ordernya sampai PT Alip Consultant. Oke, kita ini proof. Kalau pengajuan permohonannya atau permohonan pembelinya sudah di-approve, lanjut membuat purchase ordernya ya. Nah ya, jadi kalau udah di-approve maka dari sini menghilang ya. Jadi Senarai Lulus ini melihat pengajuan-pengajuan yang belum disetujui ya. Jadi kita bisa fokus ya mana yang harus disetujui. Nah, kalau udah disetujui maka kita bisa lihat di sini. Ya, approved. Oke, kita kembali ke akunnya Mega satu lagi. Nah, ini kita refresh ya. Kita lihat di akunnya Mega di sini statusnya awalnya belum approve. Nah, sekarang statusnya udah approve nih. Tuh. Jadi Mega udah disetujui pengajuannya ya. Nah, di sini ada generate PO tuh. Nah, kalau di akun Saiful di sini ada juga generate PO. Jadi yang mengenerate PO-nya ini siapa gitu. Tapi kalau di sini kan saya login sebagai admin ya, admin super admin ya. Jadi memang bisa melakukan apa saja ya. Oke, misalkan kita kembali ke Mega ya. Mega melanjutkan untuk buat PO-nya nih. Klik generate PO, membuat purchase order, lanjut ya. Nah, ketika dia membuat PO, pastinya kan kalau dia membuat PO kan dapat surat penawaran ya. Jadi dia sebelum mengajukan permohonan pembelian itu, dia itu mendapatkan penawaran nih dari supplier gitu kan. Nah, dia buat pengajuan seperti ini. Nah, baru kalau udah disetujui, baru dia buat purchase ordernya di sini berdasarkan nomor PO-nya. Misalkan ini contoh ya, nomor PO-nya. Order acceptance reference number. Ini opsional ya, bisa diisi, bisa, boleh juga enggak ya. Project kalau ada, kalau enggak kosongkan. Projectnya pembelian telepon kantor ya. Tanggal dimintanya misalkan kemarin tanggal 13. Kalau enggak samain ya, tanggal sekarang juga. Oke, selanjutnya di sini membeli dari siapa nih? Mau membelinya dari si supplier tadi yang memberikan penawaran. Misalkan PT siapa ya? Misalkan dari PT tadi kita beli apa ya? Telepon. Oke, kita cari nama supplier telepon yang cocok. Oke, contohnya ini adalah Bangun Citra Karya Bersama aja. Oke, kalau kita membuat data atau menginput data suppliernya ini lengkap berikut alamat-alamatnya, ini akan otomatis terisi sebenarnya ya. Semuanya akan otomatis terisi ketika kita mengisi ini. Cuman di sini ada history pengisian ya, jadi bisa ngisi juga. Oke, staff in charge-nya ini Mega.
Terus informasi pengiriman, jadi pengirimnya dari sana ya. Oh, maksudnya PIC, barang pengiriman ini penerimaan ya. Jadi ketika barang dikirim nih, siapa PIC-nya nih yang akan menerima gitu maksudnya ya. Orang gudang misalkan, siapa orang gudangnya di sini. Jadi memang sebagian aja ya. Contohnya Asep Rahmat. Kalau ini penagihan, jadi penagihan pembeliannya ya ke Mega ya. Produknya ini oke. Nah, ini yang tadi kita setting di awal ya. Pengiriman maksimal 3 hari setelah PO kami terima. Setelah PO kami Anda terima gitu. Kami mohon agar pengiriman maksimal, nah, gitu ya contoh buat catatan jadi untuk supplier. Oke, kalau sudah klik simpan di sini. Ya, perubahan tersimpan. Selanjutnya kembali ke daftar. Nah, jadi Mega bisa lihat nih status PO-nya dia. Paymentnya masih pending, belum dibayar ya, karena dari finance belum membayar contohnya. Terus delivery statusnya masih pending juga. Ini statusnya 5 ya. Jadi total barang yang harus dikirimnya 5 dan total yang tagihannya itu 2.500.000 ya. Oke, ini finalize. Oke, di sini masih pending ya. Jadi kita balik ke akun kita ya. Kita approve. Oke, coba kita refresh yang ini. Yang permohonan pembelian. Nah, permohonan pembeliannya udah ada kode di sini. Kode PO-nya ya, berarti artinya pengajuan pembelian ini udah dibuatkan PO gitu. Nah, kalau kita mau lihatnya di sini daftar PO-nya. Oke, kita lihat daftar PO yang dibuat oleh Mega juga ya. Mega ini approvernya siapa ya? Oh, kita lihat dulu ya untuk Mega approvernya, untuk PO-nya siapa? Kayaknya belum disetting Mega tadi ya, lupa. Ini ya, approvernya Mega. Kita lihat ya. Harusnya sih Saiful. Oke, udah bener ya. Oke, jadi cara menyetujuinya di sini. Kita klik di sini. Kalau di sini memang dia nggak ada ya. Kalau kita di sini lihat list PO-nya. Nah, di sini baru
hanya bisa melihat status saja ya. Kita mau menyetujui di sini, luluskan purchase order. Tanya setujui purchase order ya. Nah ini kita approve ya. Satu, kalau udah di approve dia akan hilang, oh enggak ya, kalau di sini enggak. Nah jadi di sini kita bisa lihat statusnya udah approve ya. Nah sekarang tinggal dilanjutkan oleh si Mega tadi. Oh udah di approve nih misalkan pengajuannya, kita refresh ya. Maka selanjutnya yang harus dia kerjakan adalah, nah ya, sebelum approve kan tadi ini belum muncul ya. Nah sekarang setelah di approve, nah tombol untuk membuat receipt, generate receipt invoice sama generate receipt delivery ordernya muncul ya. Nah misalkan kita sudah mengirimkan PO nya ya, sudah dicetak nih, ini dulu kita kirim ke supplier. Nah supplier mengirimkan tagihan ataupun mengirim barang dulu. Nah, contoh, mengirim nih, udah mau mengirim, dan kita mau nginput nih, si Mega mau menginput, ini kan kita login sebagai Mega mau menginput generate delivery ordernya, surat jalan ya, surat pengiriman dari si supplier. Oke ya, jadi telepon seluler tadi ya, telepon kantor. Nah misalkan 5-5 nya dikirim, oke, biarkan kuantitinya nggak usah kita rubah. Kita kasih keterangan di sini, barang dikirim full dan aman, tidak ada cacat. Kalau mau tambahin foto boleh, di sini tinggal tambah foto ya. Tinggal klik upload di sini, videos file, nanti disimpan otomatis akan ke upload. Oke, biar cepat ya, bisa diisi. Nah, di sini nomor surat jalannya ya, yang kita terima dari si supplier tadi. Misalkan DO delivery order sekian-sekian. Terus ini lokasinya di mana nih? Di pusat ya. Jadi Mega walaupun di pusat ya, contoh ya. Sini klik simpan. Oh, Mega memang nggak bisa ya. Dia orang cabang Banten soalnya. Oke, cabang Banten. Oke, klik simpan. Nah, baru simpan ya. Karena Mega ini dia dari pengaturannya dia sudah saya buat kepala cabang, kepala apa ya waktu itu, di cabang Banten, itu intinya ya. Oke, jadi telepon kantor ini adanya bukan di pusat nanti inventorinya, tapi ada di cabang Banten nanti. Nanti kita lihat ya. Jadi kita lihat daftar pengirimannya, daftar DO-nya. Nah, statusnya deliver ya. Atas PO ini kita klik finalize. Artinya sudah fix ya. Finalize itu untuk menghilangkan tadi yang di kolom action. Nah, kolom actionnya udah hilang ya, tinggal klik, ada muncul detail aja. Nah, sekarang kita lihat status PO-nya. Status PO-nya kan tadi ada status pengiriman masih pending ya, merah. Sekarang apa statusnya kita lihat? Oke, statusnya merah, hijau ya, sudah delivered dan belum dibayar. Cuman belum kita bayar gitu. Oke. Selanjutnya kita lihat yang di surat jalan di sini, dia ada tombol apa aja selanjutnya? Apakah bisa buat info generate receipt invoice juga? Oh enggak ya. Jadi memang ini mah hanya untuk mencatat ininya saja. Oke, lokasinya di Cabang Banten tuh. Oke, kita
lanjut ya, misalkan oke, sebelum kita bayar kita lihat dulu di inventory ya, di CRM produk inventory ini history keluar masuk barang, kita lihat di sini. Jadi bukan stok ya kalau di inventory, history keluar masuk. Ini tanggal 20 Mei. Tercatat di sini atau enggak ya? Tapi enggak tercatat. Oke, kita lihat di daftar stok lokasi. Memang awalnya kan tidak ada di katalog ya, telepon kantor tadi. Oke, di cabang Banten. Oh, nggak masuk juga ya. Keseluruhan. Tidak ada ya telepon kantor. Coba kita filter lokasinya Banten. Yang Banten baru ada 2 ini aja. Oke, terjadi kesalahan di sini ya. Jadi kita input pembelian barang yang belum ada di katalog tadinya ya. Kita lihat di katalog terbuat atau enggak. Oke, berarti ada catatannya di sini. Jadi ketika kita membeli barang yang belum ada di katalog ya, itu tidak akan terupdate secara otomatis di sini ya, karena memang barangnya belum ada di katalog. Jadi kita harus input lagi manual ya. Di sini tambah produk, karena memang tadi kan kita input barang nggak ada proses input barang ya, input data produk ya waktu kita membuat purchase ordernya. Namun untuk pencatatannya di situ sudah ada ya. Nah, tinggal kita update aja di sini, buat nama produknya, tambah kuantitinya berapa tadi beli gitu. Tapi kalau misalkan kita beli produk yang sudah ada di katalog, otomatis dia akan nambah ya berdasarkan PO tadi yang dibuat. Oke, sekarang kita nanti kita coba yang kedua ya. Kita coba langsung ke PO aja ya, langsung ke PO di sini, tambah dengan produk yang sudah ada ya. Oke, kita langsung ke sini ya, subjeknya pembelian laptop kantor, membeli dari PT ini ya, contoh ya, Mega, penerimanya Mega juga. Oke, di sini ya. Jadi kita langsung buat di sini tadi. Nah, kita ke custom product, LN Lenovo Core i7 nih, kita mau belinya sebanyak 3 aja ya, tambahan. Oke, kita simpan. Oke, berhasil ya. Dan kita proof. Ya, kita finalize. Mega harus finalize. Ya, kita pergi ke akun satunya, kita approve PO.
baru barusan, totalnya 10.500.000. Oke, kita approve PO nya. Oke, yang ini approve. Nah, maka Mega bisa langsung melanjutkan. Kita kembali ke akun Mega di sini, kita refresh, lanjut ke generate delivery order, receipt delivery order. Oke, ini ya, nah, generate the receipt delivery order. Nah, jadi ada dua pengajuan oleh Mega, satu pembelian telepon, satu pembelian laptop, namun belum dibayar dua-duanya ya. Cuman ini mau dikirim dua-duanya. Ini ke lokasi Cabang Banten, nomor suratnya DO sekian. Oke, lengkap. Nah, kalau ada date manufaktur ya, kalau misalkan itunya makanan ya, bisa diisi di sini. Klik simpan. Oke, kembali ke daftar. Nah, ini Mega harus finalize. Oke, ya, statusnya udah deliver ya. Nah, maka Mega bisa ngecek nih inventory udah masuk atau belum. Nah, sekarang kita lihat PO nya, status PO nya berubah atau enggak. Oke, status PO nya udah berubah ya, jadi sudah dikirim, dua-duanya sudah dikirim ya, pengajuan tadi dan barangnya udah dikirim dua-duanya. Kita lihat di inventory yang untuk ini apa tadi, laptopnya, kita lihat detail ya, yang ini. Ini untuk pembelian laptop Lenovo Intel Core i7. Oke, kita lihat di sini produk inventory, lihat daftar. Nah, itu ya. Jadi memang catatannya di situ, kalau kita membeli barang yang belum ada di katalog kita, jadi tidak akan terupdate otomatis. Dan ini Lenovo sudah ada di katalog, jadi maka dia akan terupdate otomatis. Ini ada catatan, ada inventory in, artinya barang masuk pada tanggal 20 Mei jam 2:18 PM ya, jam 2 siang. Jumlah 3 barang ya, betul ya, kayak di cabang Banten tuh. Oke. Nah, sekarang kita lihat stoknya. Nah, kalau ini dia walaupun 3, dia bukan stok ya, maksudnya ini bukan catatan stok. Ini walaupun barangnya sudah terjual nih 1, nah ini tidak akan berubah menjadi 2 ya. Nah, untuk pencatatan stoknya di sini, lihat menyeluruh. Nah, kita lihat yang LN Lenovo ya, tapi cabangnya Banten. Nah, ini ada keterangan. Nah, awalnya 100 ya, masuk 103, masuk 3 ya. Jadi ada 103 ya totalnya. Nah, kalau kita pengen lihat historinya yang tadi ya, di inventory kita lihat daftar ya, klik kanan, buka tab baru. Kita lihat histori yang ada di Banten aja untuk yang barang Lenovo tersebut. Kita lihat lokasinya. Nah, di sini ya, kita filter yang Lenovo aja, yang Core i7 yang ini ya. Nah, pada tanggal 12 Juli 2018 masuk 100, pada tanggal 20 Mei 3. Jadi totalnya ini histori keluar masuknya ya. Ini ada 2 kali masuk, inventory in semua. Kalau ada histori keluar juga tercatat juga nanti di sini, inventory out nanti ya. Nah, di sini 100 tambah
103. Jadi di stoknya di sini ada 103 ya. Kalau pengen tahu lebih lanjut sebenarnya tinggal klik ininya aja sih, dia akan muncul ke history yang barusan kita lihat sebenarnya. Cuman saya ingin menunjukkan lebih detail ya. Nah ini ya, Lenovo ini di semua cabang, kalau ini semua lokasi ya, tinggal filter lokasinya di Banten. Nah ini ya, sama aja kan. Oke, jadi seperti itu kurang lebih. Nah, coba kita lanjut untuk mengupdate status PO nya ya. Misalkan kita mau bayar nih, atau kita sudah bayar ya, dan dibayar oleh orang finance contoh. Atau belum dibayar lah, berarti belum dibayar ya, ceritanya belum dibayar, dan si supplier mengirimkan invoice, kita terima ya, generate receipt, membuat penerimaan invoice. Oke, nomor invoice-nya contoh ini ya, invoice-nya pembelian telepon kantor atas PO yang ini. Oke, date receipt-nya tanggal sekian juga. Oke, untuk 5 unit, betul ya, langsung simpan aja ya, nggak usah ada yang berubah lagi. Oke, ini harus disentang, kita simpan. Jadi benar-benar mengkonfirm kalau benar-benar menerima barang ya, dan menerima resipnya. Oke, sudah ya, berhasil disimpan. Kita kembali ke daftar di sini. Jadi setelah menerima resip ini, kita kembali ke daftar itu, ke daftar resip yang kita terima yang udah kita input gitu. Nah di sini keterangannya unpaid ya. Kita finalize, kita simpan. Nah ini detailnya, detail kita update ya, invoice-nya misalkan udah dibayar. Nah klik update payment status. Nah ini kalau update payment status ini dia simple aja seperti itu ya. Nah nomor kwitansinya yang dari si supplier kita input di sini. Nah kalau menggunakan voucher itu lebih bagus lagi sebenarnya ya. Jadi ketika semua uang keluar untuk pembelian apapun menggunakan voucher. Jadi kita klik di sini, kita klik pay with payment voucher ya. Nah, pay itu kepada si PT apa tadi ya? All supplier. Oh, nggak muncul ya di sini. Oke, perlu dicek lagi nanti kenapa ya. Oke, tadi mau membayar ini ya, yang 2.500.000 dengan yang nggak muncul juga di sini. Oke, kita cek dulu kenapa. Oh, memang baru ini ya. Memang baru ini yang kita terima invoice-nya. Contoh kita buat menerima invoice juga ya, yang semuanya ya, satunya lagi. Pantas tidak muncul di sana ya. Jadi ini kita buat generate receipt juga ya, yang pembelian laptop. Nomor invoice-nya. Oke, sudah, kita nggak usah ubah, kita simpan. Oke, jangan lupa ini disentang baru kita simpan. Oke. Sebenarnya yang untuk mengupdate pembelian ini adalah si finance juga bisa ya, si admin bisa, dia juga bisa ya, tanpa harus dengan sepengetahuan si finance. Misalkan di info ya, Mega sudah saya bayar untuk tagihan yang sekian. Oke, jadi dia update ya. Jadi 110 ini finalize dulu supaya bisa dibayar.
Nah, namun dengan voucher ini itu membayar untuk ke salah satu ini ya, salah satu supplier ya. Kalau menggunakan ini, tapi kan ini suppliernya berbeda, jadi nggak bisa kita sekaligusin. Nah, jadi emang lebih bagusnya langsung di update aja ya di manual di sana. Sebenarnya opsional ya, bisa menggunakan voucher, bisa langsung menggunakan ini ya. Jadi karena kan voucher itu sebenarnya yang buat adalah si Finance. Jadi si Finance membuat voucher payment untuk pembayaran ini gitu. Nah, nanti si Mega ini tinggal update aja statusnya di sini. Berdasarkan info dari Finance. Oke, misalkan dia sudah menerima nomor kwitansinya ini ya. Mark as paid. Balik ke daftar. Statusnya sudah paid dan ini nomor kwitansinya. Begitupun yang satunya juga sama ya, update payment status. Oke, sudah tersimpan ya. Oke, sudah tersimpan semua. Nah, kita lihat status PO-nya. Nah, sudah deliver semua dan udah paid semua ya. Dan inventory sudah terupdate juga, kecuali yang ini ya, yang PT Karya Bersama ini yang pembelian telepon, karena telepon itu belum ada masuk dalam katalog, jadi dia tidak akan terupdate karena sistem akan bingung dia membacanya, ini mau ngupdate stok yang mana gitu kan, ternyata produknya belum ada di katalog, jadi dia nggak akan update. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk di modul pembelian ini. Dan untuk kedepannya nanti ya akan ada otomasi di modul ini juga ya, jadi akan otomatis masuk ke accounting ya. Jadi ketika kita update pembelian, update penerimaan barang, update penerimaan invoice, itu akan otomatis masuk ke sini juga, ke accounting. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk di modul pembelian. Jika ada pertanyaan seperti biasa, silakan email ke support@ventures.com.my atau langsung tanya direct ya melalui fitur chat ini, atau melalui direct message yang memiliki kontak saya ya, bisa, atau kontak yang tim yang lain. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu dari saya. Oke, see you next video.